Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Mas Niko. Halo, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kedatangan saya ingin biasa konsultasi lagi. Oke. Jadi jadi kemarin kan kita udah ngebahas soal pembuatan PT dan CV tuh. Betul ya. Terus saya pengen nyari penyedia jasa kan. Oke. Terus saya juga pengen searching dulu biar nambah wawasan saya juga biar nggak buta-buta banget lah gitu. Betul. Nah, saya nemu tuh terkait dengan pendaftaran rekening gitu kan. Nah, ada syarat-syarat ya? Ada syarat-syarat untuk mendaftarkan rekening gitu. Betul. Rekening perusahaan gitu kan. Nah, itu tuh di beberapa bank itu harus menyediakan SIUP dan TDP. Oh, kemarin kita nggak bahas SIUP Kita TDP nggak ya? bahas SIUP dan TDP gitu kan. Nah, kita cuma bahas NIB tuh. Nah, kira-kira NIB sama SIUP ini nih ada bedanya apa enggak sih, Mas? Gitu. Apa harus ada SIUP dan ada NIB gitu? Oke. Iya sih, kemarin kita lupa bahas itu ya. Iya. Tapi hasil dari kemarin kita ngobrol, alhamdulillah bikin Mas Niko pingin cari lebih tahu ya. Iya, betul. Ingin cari informasi lebih dalam, lebih banyak. Memang di sebelum-sebelumnya itu kurang lebih sebelum tahun 2017 ya, itu ada harus wajib yang namanya TDP, tanda daftar perusahaan. Hanya pada saat di tahun 2018 awal itu udah ada yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini menggantikan yang namanya TDP, tanda daftar perusahaan. Memang di beberapa instansi masih belum mengupdate persyaratan ya, tapi pada saat nanti Mas Niko datang ke bank yang Mas Niko tuju itu dengan membawa NIB itu udah bisa. Ya, kenapa NIB itu nomor induk berusaha. Nah, di situ secara sistem lebih bisa terverifikasi, Mas. Karena pada saat zaman pembuatan TDP itu manual. Gimana tuh maksudnya? Manual dengan cara datang ke kelurahan, kecamatan, dan akhirnya nanti dicetakkan yang namanya TDP. Itu perbankan tuh bisa saja tertipu atau klien bisa saja tertipu. TDP itu karena sifatnya manual dan tidak bisa verifikasi by online. Emang tahu misalkan klien-klien kita kelurah dan camat di daerah Mas Niko siapa, tanda tangannya benar atau tidak, capnya seperti apa. Bisa aja ditipu ya. Betul, akhirnya palsuin gitu. Ya, supaya tersistem muncullah NIB, nomor induk berusaha. Itu di situ disebutkan bidang-bidang usaha Mas Niko itu apa aja. Misalkan Mas Niko nanti pilih perdagangan. Perdagangan ada perdagangan pakaian, perdagangan makanan, lalu ada jasa seperti jasa penyedia tenaga kerja, jasa kebersihan, gitu. Secara garis besar ya sih fungsi NIB dan TDP itu sebenarnya sama, hanya memang lebih disistemkan dan lebih diprofesionalkan, lebih dimudahkan dengan adanya NIB. Iya. Itu yang masalah TDP untuk TDP ya. Yang kedua masalah SIUP. SIUP itu surat izin usaha perdagangan. Jadi memang terakhir sampai di tahun 2021 SIUP itu masih ada. Tahun lalu ya? Tahun lalu, betul. Jadi kalau misalnya kita mendaftarkan usaha kita, itu kita hanya cukup dapat satu NIB doang ibaratnya. Betul. Itu udah sah gitu dan udah bisa didaftarkan ke rekening gitu buat daftar rekening. Hanya tergantung bidang usaha Mas Niko. Jadi NIB itu kalau dulu kan NIB nomor induk berusaha, terus setelah NIB itu ada yang namanya SIUP untuk izin perdagangan, ada yang namanya IUJK untuk izin usaha jasa konstruksi, ada yang namanya IUI izin usaha industri. Nah, untuk saat ini SIUP, IUJK, IUI itu udah digabung semuanya tuh di NIB RBA, gitu. NIB berbasis resiko gitu. Nah, bedanya apa? Apakah jadi sama saja setiap bidang usaha? Nah, bedanya di skala resikonya. Nah, kalau misalkan skala resikonya rendah, itu cukup NIB saja. Tapi contohnya apa tuh? Contohnya seperti usaha perdagangan pakaian, perdagangan makanan, terus yang perdagangan yang tidak
yang kalau misalnya rugi nggak terlalu merugikan lah gitu. Betul, ya. Jadi dia masuknya di risiko rendah, dia cukup NIB. Terus ada juga yang menengah rendah. Mungkin skalanya itu ada rendah, menengah tinggi dan tinggi. Gitu. Nah, mulai dari menengah ke atas itu izin-izin usahanya tuh ada izin tambahan. Mulai dari sertifikat standar itu harus dipenuhi. Makanya di awal mungkin karena saya lihat kan Mas Niko perdagangan ya. Perdagangan itu udah nggak perlu SIUP. Cukup NIB RBA saja karena di dalamnya sudah menjelaskan bahwa usaha Mas Niko sebagai perdagangan pakaian, merchandise, misalkan ya. Terus di situ dijelaskan risiko rendah dan izin usahanya cukup dengan NIB saja. Cukup itu berarti ya. Cukup. Untuk pembahasan soal NIB, RBA dan SIUP saya udah paham tuh. Berarti kalau misalnya nanti saya mau buat rekening perusahaan itu cukup bawa NIB aja gitu. Betul, ya? NIB RBA selama rendah resikonya. Sebenarnya sih dari jenis-jenisnya itu Nah, sebenarnya saya ingin menjelaskan nih tentang risiko rendah itu apa saja, menengah itu apa saja, tinggi itu apa saja. Mungkin sekarang saya jelaskan garis besarnya ya. Rata-rata yang biasanya masuk risiko rendah itu perdagangan. Terus yang menengah rendah, contohnya tuh properti, sebagai agen properti dia masuk menengah rendah. Itu dia perlu sertifikat standar. Tapi biasanya sertifikat standarnya sudah terverifikasi kalau selama persyaratan terpenuhi. Salah satunya syarat usaha itu harus di lokasi kantor yang sempat kemarin kita bahas ya, masalah virtual office. Makanya pentingnya virtual office itu salah satu syarat untuk menengah. Ya sebenarnya dari rendah juga harus wajib di kantor gitu. Lalu ada yang namanya menengah. Ini biasanya jasa-jasa ke fasilitas umum kayak gitu Mas. Terus ada menengah tinggi, sama ini jasa-jasa yang fasilitas umum biasanya yang resikonya lebih tinggi atau lebih crowded gitu. Terus ada yang tinggi kayak konstruksi. Sebenarnya konstruksi ada yang di tinggi, ada yang menengah tinggi. Nah ini dari setiap ini tuh ada izin-izin lanjutannya. Kalau mulai dari menengah rendah. Kalau hanya rendah saja itu cukup NIB, hanya NIB di lokasi kantor. Mungkin ini kan kita tayangin video ini kan kita tayangin di YouTube gitu kan. Konsultasi kita ini kan kita tayangin di YouTube. Nah mungkin nanti kita akan ngebahas yang sesuai dengan usaha-usaha itu ya Mas gitu. Betul. Jadi lebih terperinci lagi. Usaha ini termasuk golongan rendah kah, golongan menengah rendah kah, atau apakah? Nah apa yang harus disiapkan dalam usaha ini gitu. Betul. Berkaitan sama itu. Nanti kita rinci satu-satu ya. Siapa tahu penonton kita bisa relate itu yang sama dengan keresahannya mereka, jadi bisa membantu gitu. Atau bahkan mungkin kalau sekarang kan kebetulan Mas Niko ini sebagai pelaku usaha yang saya lihat di NIB itu risikonya rendah. Mungkin nanti bisa bawa temannya Mas yang risikonya menengah tinggi. Siap. Kita bahas dengan kasusnya ibaratnya gitu. Siap. Nanti coba kita cari. Saya cari ini. Siap. Tapi kalau misalkan temannya belum sempat datang, ya bisalah sama Mas Niko diwakilin, kita bahas tuntas. Toh jadi ilmu juga buat Mas Niko. Nanti Mas Niko jelasin ke temennya. Iya, siap. Gitu. Atau temennya ya bisa lihat-lihat kita lah. Gitu. Ya udah, berarti kalau gitu cukup dulu untuk konsultasi pada hari ini. Siap. Tapi masalah tadi SIUP, TDP, NIB udah kebayang ya. Jadi memang dulu ada TDP tapi digantikan oleh NIB. Sempat berjalan NIB bersama SIUP, tapi semenjak Undang-Undang Hak Cipta Kerja di Agustus 2021 kemarin diimplementasikan kepada sistem, itu SIUP sudah digabung sama NIB. Hanya memang di NIB ini menjadi NIB RBA atau NIB berbasis resiko, ada klasifikasi rendah, menengah, tinggi. Gitu. Nah disitulah nanti perbedaan izin-izin lanjutannya apa saja. Oke. Insya Allah udah clear. Mungkin nanti kesempatan selanjutnya kita bakal bahas
saya akan konsultasi yang lebih detail ya. Lebih siap, detail lagi. Siap. Terima kasih Mas Rama. Sama-sama. Untuk bantuannya. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.